Halo sobat semuanya, selamat datang di channel prayoga.id. Kemarin pada saat saya bahas tentang cara setting stop loss, ada komentar yang menarik. Ini pembahasannya nyangkut dengan stop loss ya teman-teman. Saya malah nggak setuju kalau trading pakai stop loss. Jadi stop loss itu dibuat agar bandar bisa makan uang kalian. Kan kita bisa tunggu harga balik lagi gitu, asalkan saldo kita gede, lot kecil, trading nggak pakai SL pun nggak masalah menurutku. Ya bebas-bebas saja teman-teman. Kalian mau trading pakai SL ataupun nggak pakai SL itu bebas. Saya di sini akan bahas dua hal penting teman-teman. Yang pertama, apakah benar stop loss itu dibuat agar bandar bisa makan uang kita? Apakah benar atau tidak itu yang akan saya bahas. Yang kedua teman-teman tentang penggunaan stop loss. Aman atau enggak gitu. Bagaimana cara trading tanpa stop loss, ada atau enggak seperti itu, dan seputaran stop loss yang lainnya teman-teman. Oke, kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat sobat trader semuanya yang pengen penghasilan tambahan, ini ada program merujuk teman ya, atau refer a friend dari broker XM. Jadi intinya sebar-sebar link aja, daftar dulu ya, mendaftar aja, buka akun, nanti ada link yang bisa teman bagikan. Di situ ada komisinya ya, merujuk 1 sampai 15 teman itu sampai dengan $80 totalnya ya. Nah, ini sampai dengan $150 teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan sampingan ya buat teman-teman selain dari trading seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang stop loss ya. Stop loss itu kan sebenarnya adalah order stop dalam kondisi rugi. Jadi sebenarnya teman-teman, ini bukan untuk rugi tapi membatasi kerugian. Jadi ada kerugian maksimal yang siap kita tanggung ya. Disitulah gunanya stop loss gitu. Biar kita nggak repot-repot klik-klik ya kan. Nggak repot-repot klik secara manual gitu. Oke, udah otomatis kena stop loss kayak gitu. Sebenarnya fungsi utama tuh ini teman-teman, membatasi kerugian. Jadi kerugian maksimal kita itu berapa sih dalam sekali entry? Misalkan ya kemarin entry sell di sini, SL di sini, kerugian maksimalnya berapa kayak gitu. Nah, itulah yang namanya stop loss teman-teman. Nah, apakah stop loss ini diciptakan bandar untuk menghajar saldo kita? Wah, ini teori dari mana saya juga nggak tahu ya. Yang jelas teman-teman, SL Hunter itu memang ada di broker-broker yang full bandar. Misalkan dia itu agak aneh gitu. Kadang-kadang suka muncul ya kayak gini ya. Misalkan ya udah enter buy, tahu-tahu muncul candle panjang, ngabisin SL, balik lagi kayak gitu memang benar. Cuman teman-teman itu berlaku di broker-broker bandar kayak gitu ya. Kalau misalkan ternyata ya di broker lain nggak ada sumbu panjang teman-teman, dan di broker tersebut ada sumbu panjang, beda lah intinya dengan broker-broker yang lain. Itu indikasi bandarnya sangat kuat ya. Tapi kalau ternyata teman-teman cek nih dari broker XM, FBS, Agnes, kemudian Oanda, kemudian Tickmill dan yang lainnya, semuanya ada sumbu panjang. Berarti di situ bukan manipulasi bandar, teman-teman. Di situ ada likuidasi, ada transaksi gede, cepat, putar baliknya juga cepat gitu. Makanya kadang-kadang kan ada apa ya namanya, candle yang street keluar ya, tahu-tahu balik lagi gitu. Karena di situ ada likuidasi sebenarnya, ada transaksi gede gitu. Misalkan di bawah berarti buangnya cepat, biar apa? Biar buy-nya lebih rendah kayak gitu. Ini sebenarnya konsep likuidasi, di mana di sini juga mungkin ada banyak order buy seperti itu. Order buy dan order sell itu dihajar di situ karena ada institusi ataupun negara yang melakukan transaksi gede biasanya. Tapi kalau semua broker itu apa namanya ada sumbu panjang, berarti itu bukan manipulasi. Ya, memang keadaan market gedenya seperti itu. Ya, jadi SL bandar itu hanya di broker bandar, teman-teman. Nah, hati-hati makanya ketika teman-teman pakai broker yang candlenya suka aneh-aneh, ya bisa jadi gitu. Tapi nggak semuanya. Dalam artian di broker itu setiap SL kok bandar, SL kok bandar. Tahu-taunya tradernya sendiri yang nggak bisa pasang SL kan bisa juga gitu ya teman-teman. Oke,
Ini hanya di broker bandar ya, jadi nggak di semua broker itu ada seperti itu, nggak. Itu yang pertama tadi, soal stop loss dan hubungannya sama bandar. Kalau saya teman-teman, saya sih nggak begitu peduli bandarmologi atau enggak sih. Karena saya sudah punya trading plan dan sudah ngasilin banyak sekali, saya praktek tradingnya, saya santai gitu. Saya jujur nggak begitu percaya ya, ketika sebuah apa namanya, sebuah perusahaan besar gede banget, kecuali broker ya. Kalau broker itu skalanya masih kecil gitu. Kalau antar negara atau perusahaan multinasional dengan transaksi miliaran dolar mereka transaksi, apakah mereka peduli dengan transaksi recehan kita? Enggak, teman-teman. Enggak, mereka enggak peduli gitu. Bahkan trading retail itu kan dananya ya, kalau nggak salah di beberapa sumber itu nggak lebih dari 5% gitu. Dan big company itu 95%. Jadi kita yang jutaan orang ya, itu cuma ngumpul kecil di situ, teman-teman. Apakah duit yang gede-gede ini bakal peduli sama ini? Enggak, teman-teman. Mereka akan bermain jauh lebih luas dari itu gitu. Jadi kalau bandar sengaja mengambil uang kita, itu bandar ecek-ecek yang biasanya ya broker bandar kecil-kecil itu gitu. Kalau market secara keseluruhan, secara global nggak peduli, teman-teman. Kita mau pasang SL di mana nggak peduli. Oke. Oke, ya itu masalah bandarmologi sedikit saya bahas, teman-teman. Sekarang trading tanpa SL apakah bisa? Begini. Trading tanpa SL berarti siap margin call. Iya. Kalau teman-teman trading pakai SL berarti siap margin call atau siap floating lama ya. Kalau nggak di close kan tadi komentarnya kan bisa balik lagi gitu ya kan. Kalau pakai lot kecil gitu. Ya siap margin call. Kalau teman-teman trading tanpa SL berarti siap margin call. Ya beda kalau cut loss ya. Ini yang dimaksud tuh tanpa cut loss, tanpa SL gitu loh teman-teman. Kalau cut loss sih ya tetap aja sama aja dengan SL kan, membatasi kerugian gitu. Cuman dia manual kayak gitu. Nah, orang-orang yang trading tanpa SL, tanpa batasan rugi ya teman-teman. Oke, tanpa batasan rugi. Rugi berarti dia siap margin call gitu. Jadi jangan disepelekan teman-teman. Ketika teman-teman trading, saya mah bakalan sell kok di sini misalkan. Nah, pokoknya saya tunggu sampai turun gitu. Saya nggak akan cut loss gitu. Modal saya gede misalkan ya. Modal saya gede gitu. Ternyata dia naik tinggi banget. Karena dia memang pedomannya modal dia gede. Akhirnya apa yang dia lakukan? Bakalan sell lagi. Ya kemungkinannya bakalan martingale, kemudian hedging dan lain-lain, dan itu nggak efektif teman-teman. Ternyata market itu lagi trending teman-teman. Dan ini berlangsung mungkin, wah katakanlah setahun teman-teman naiknya. Apakah bisa ya? Bisa-bisa aja gitu. Ini kan naiknya juga tinggi gitu teman-teman ya, setahun naik terus. Nah, ternyata di sini sel ya nunggu setahun, ya nggak? Jadi orang-orang yang nggak pakai SL ya, berarti kemungkinan pertama dia siap margin call. Yang kedua adalah dia siap floating lama. Yang ketiga dia akan martingale. Yang keempat dia akan hedging. Ini orang-orang yang trading tanpa SL, tanpa cut loss ya teman-teman. Jadi ini sebuah cara trading yang menurut saya nggak efektif teman-teman. Nah, kalau saya sendiri ya rekomendasi dari saya itu mendingan tetap kita pakai yang namanya risk and reward. Jadi dalam sekali trading itu kita harus ada risknya teman-teman. Kalau kita nggak ada risknya, kita nanti keseret market habis-habisan gitu. Makanya ketika trading kita harus berani rugi gitu. Kalau kita nggak berani rugi, jangan trading gitu. Karena memang ada harga yang harus dibayar untuk dapat reward, yakni risk teman-teman. Misalkan, sekali trading ini saya siap rugi 10 dolar. Dan saya targetin profit minimal 30 dolar. Masuk nggak? Masuk banget gitu. Dan trading menurut saya harus seperti ini gitu. Misalkan teman-teman modalnya gede 20.000 dolar. Sekali trading saya stop lossnya adalah 100 dolar. Gitu.
Dan sekali trading saya targetnya adalah $300. Ya, dengan lot mungkin sekitar 0,5 sekitar itu. Apakah boleh? Bagus seperti ini teman-teman. Jadi apa itu namanya? Tradingnya tuh, trading plan-nya tuh selalu ada risk and reward. Nah ini teman-teman, ini enak. Nanti nggak kebingungan. Ya kalau teman-teman misalkan nggak pakai SL ya, nanti kebingungan. Saya jamin deh. Kalau nggak percaya ya buktiin aja sendiri. Contoh ya, sekarang sell. Oh nanti kalau tinggi sell lagi ya gitu. Ah nanti kalau tinggi buy. Oh dikunci buy ya teman-teman. Oh dikunci buy. Biar apa? Biar apa itu namanya? Sell naik dikunci buy. Dengan tujuan ya minusnya nggak bertambah sih. Cuman apa yang terjadi teman-teman ketika kalian lakuin ini? Nanti bisa jadi seperti ini marketnya. Ya di tengah-tengah entry. Mau turun nggak, naik nggak, dan turun gitu. Buy-nya kalian tutup ya. Wah ini selnya aja yang dipelihara, tahu-tahu naik lagi. Iya, bingung gitu. Wah tahu gitu, buy-nya tadi saya pelihara, buy lagi. Nggak jelas nanti teman-teman. Itulah trading yang nggak pakai risk and reward. Dia lawan kayak gini, hedgingan ya. Hedging ya teman-teman, bukan buy ya, hedging teman-teman. Hedgingan, jadi hedgingan ya, di hedging di sini terus gitu. Atau kemungkinan hedging, kemungkinan martingale gitu. Dia akan buka sell lagi terus di atas. Sell lagi, ya naik sell lagi. Ini orang yang nggak pakai SL teman-teman. Ya. Ada juga robot trading martingale itu biasanya bertahan beberapa waktu. Tapi setelah trending biasanya dia akan MC. Itu robot trading martingale rata-rata seperti itu. Nggak ada robot trading martingale yang bertahan sampai 2-3 tahun, itu nggak ada. Paling lama setahun teman-teman. Karena akan ada dalam setahun itu trending yang mana robot trading itu akan ambil posisi sell terus gitu. Kalau nggak percaya ya teman-teman cari aja sendiri robot trading martingale. Nah itu semuanya nggak akan bertahan lebih dari setahun teman-teman. Kalaupun cut loss dia biasanya settingan cut lossnya juga gede gitu, jadi nggak jelas. Ngapain sih nunggu yang kayak gini gitu, nunggu yang minus kayak gini dilawan terus ngapain gitu. Mendingan ya kalau saya trading itu ada risknya. Ketika rugi habisi ya, ketika untung maksimalin teman-teman. Jadi jangan kebalik gitu, ketika biru langsung ditutup, merah ditunggu. Buat apa gitu? Nunggu merah itu nggak ada gunanya teman-teman ya. Oke misalkan entry sell ternyata naik, ya udah habisin ya. Di cut loss kayak gitu atau dikasih SL ya memang sudah kena SL ya udah. Tapi ketika ternyata sell kok ternyata dia naik dikit terus ditunggu bentar kok turun gitu. Kita maksimalin karena itu jatah kita teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai risk and reward ya, saya kasih tahu nih. Misalkan sekali trading ya, ruginya $10. Nah, ini ya. Rugi $10. Nah, misalkan untung ya, profit sekali trading adalah $30. Kalian trading katakanlah 20 kali trading ya, dalam waktu ya 2 bulan lah katakanlah. Ini misalkan SL 10 kali ya, SL 10 kali itu berapa? Kali 10. Itu ruginya adalah $100. Nah, ketika TP-nya 10 kali, nah kalian tetap untung teman-teman, yakni $300 profitnya. Nah, dalam waktu 2 bulan, kalian tetap surplus ya, plus $200. Ya enggak? Karena kepotong SL-nya $100 gitu. Jadi trading 20 kali, kena SL 10 kali. Emang kalian sesering itu tuh kena SL gitu. Yang ini pun tekniknya tanda tanya. Kalau teman-teman trading 20 kali, yang 10 kalinya kena SL, tekniknya masih tanda tanya. Antara salah pasang SL-nya terlalu dekat atau salah analisa. Ya teman-teman ya. Nah, yang bagus itu adalah minimal ya katakanlah SL-nya 8, TP-nya 12. Minimal banget kayak gini. Ketika trading 20 kali. Nah, ini untuk uji coba teknik, teman-teman coba aja. Pakai akun baru kalau perlu ya, yang bersih gitu ya, bersih dari margin call dan lain-lain ya. Setiap 20 kali analisa kalian tandain kayak gitu.
Memang belajar trading itu lama teman-teman, untuk jadi ahli itu butuh tahun. Nah, 20 kali trading, kalian tandain, oh ternyata saya SL-nya cuma 8 kali, yang 12 kali profit. Ini gede teman-teman jadinya gitu. Ya, 80 ya. Ini 12 kali 30 berapa ya? 360 ya. Nah, ini jadi dia surplus $280. Mantap ya. Jadi seperti itu gitu, harus ada risk and rewardnya. SL-nya dikit ya, kira-kira ya nggak terlalu dekat, jaraknya pas dengan teknik, TP-nya 2 kali atau 3 kali lipat. Kalau menurut saya sih tetap harus pakai SL. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah bisa gitu trading pakai SL? Kalau saya sih nggak bisa teman-teman. Saya sudah kapok zaman dulu nyobain teknik hedging, teknik martingale dan lain-lain. Akhirnya saya pakem pakai SL seperti itu.